Nama saya Fidela Tania dengan NPM 7524. Saya Angela Dewi Anggreni dengan NPM 7529. Nama saya Anna Pinasti dengan NPM 7531. Saya Antonia Megedevita dengan NPM 7540. Bersama saya, Fidela Tania, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Tidak terasa, hampir sebulan penuh teman-teman kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Banyak tempat-tempat wisata yang sudah dilirik oleh para wisatawan. Salah satunya adalah Malioboro, di mana wisatawan tidak hanya disuguhi segala pernak-pernik khas Yogyakarta, tetapi mereka juga dapat mengelilingi daerah Malioboro dengan skuter. Namun, sayangnya skuter-skuter tersebut sudah tidak boleh beroperasi lagi di daerah Malioboro tersebut. Sebenarnya, apa yang terjadi sehingga para pemberi sewa jasa skuter ini tidak boleh menyewakan skuternya lagi? Maka, kami menghadirkan teman-teman aktivis yang sangat unik dan luar biasa dalam membantu perempuan yang terdampak dalam kasus ini. Ini dia Serikat Perempuan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Serikat Perempuan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang disingkat dengan Seruni DIY ini merupakan wadah atau organisasi yang menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan perempuan seperti pada sektor mahasiswa, buruh, tani, dan juga perempuan pinggiran perkotaan. Seruni sendiri juga memiliki karakter demokrasi nasional di mana mereka bertekad membangkitkan perjuangan dan kesetaraan serta hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Oleh karena itu, Seruni tidak hanya beranggotakan mahasiswa saja, tetapi juga ibu rumah tangga dan juga bahkan kaum buruh. Inilah yang menjadi keunikan dari Seruni DIY sendiri. Baik, sekarang kita kedatangan dua narasumber yang berasal dari Seruni DIY sendiri. Sebelum mengenal organisasi lebih lanjut, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin posisi dalam Seruni DIY tersebut apa? Halo teman-teman semuanya, karena aku Ana, aku di sini jadi ketua Seruni DIY. Ya, kalau aku perkenalkan aku Esi, di sini sebagai kepala departemen riset. Boleh langsung mulai? Oke. Jadi yang pertama mungkin sejarah terbentuknya Seruni DIY sendiri itu bagaimana ya? Kalau ini aku ngomongin yang di Yogyakarta dulu aja ya. Jadi yang di Yogyakarta itu kita terbentuknya sekitar bulan Januari tahun 2018, tanggalnya aku lupa sebenarnya. Nah itu pertama kali dibentuk yang DIY itu di UGM, makanya kita sering kayak bisnisnya emang kadang di UGM, kadang di Malioboro, kadang di Bantul juga gitu. Jadi Seruni DIY ini atau Seruni sendiri ini dia tuh merupakan organisasi perempuan di Indonesia dan di Yogyakarta, karena kita melihat di Yogyakarta ini juga tuh kayak komunitas buat mengayomi perempuan itu masih minim banget. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk buat yang namanya Seruni DIY ini. Terus organisasi Seruni DIY ini dia basisnya itu dari massa atau dari rakyat sendiri. Jadi beberapa isu atau kasus itu banyak yang mengarah kepada rakyat. Jadi lebih pro rakyat, tapi isinya kita adalah komunitas yang isi perempuan semua. Mungkin untuk isu-isu yang ditanggapi oleh Seruni DIY sendiri itu apa saja? Kalau isu-isunya kita agak banyak, tapi memang paling condongnya kita ke politik, dimana kita itu atau Seruni itu melawan kayak imperialisme, feodalisme, kapitalisme birokrat gitu. Jadi ketiga hal tadi itu membuat budaya patriarki yang ada di Indonesia tuh sebenarnya masih kayak merajalela banget. Tiga hal itu, jadi Seruni ini tiga hal tadi adalah kenapa Seruni ini dibentuk, terus kayak kita melawan yang namanya budaya patriarki di Indonesia gitu. Contohnya kasus baru-baru ini misalnya Seruni itu menanggapi kasus isu pendidikan di mana mahasiswa itu atau mahasiswa perempuan itu tidak memiliki jaminan uang aman di kampus dan biaya pendidikannya yang lebih mahal dibanding laki-laki gitu. Jadi contoh lainnya juga di mana kita menanggapi isu-isu tentang dampak perpu Ciptaker yang lagi hits banget, yang lagi dibahas banget bagi buruh perempuan di Jakarta. Kita lebih fokus ke dampaknya bagi perempuan di Jakarta itu seperti apa. Itu kan terdampaknya bagi perempuan-perempuan di Yogyakarta nih. Nah, kemudian cara mengadvokasi atau membela para perempuan agar mereka bisa memperoleh hak-haknya itu bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya kita mengawalinya itu atau mengadvokasinya itu kita
didasari sama isu atau dinamika yang dapat dibilang kayak tiba-tiba banget. Jadi ada isu apa baru, kita langsung mencoba menanggapi gitu. Jadi awalnya program ini tuh program atau sebuah kasus itu harus diinvestigasi terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu data-data atau riset-riset yang ada di lapangan itu seperti apa. Jadi setelah kita buat suatu kayak umum, jadi data umum karena kita udah riset, udah investigasi segala macam, setelah itu kita akan mengirim surat kepada audiensi kepada pihak birokrat, contohnya tuh kayak pemerintah gitu. Jadi supaya kita dapat melakukan diskusi terkait isu-isu yang akan kita angkat, misalnya seperti Perpu Cipta Kerja tadi, terus habis itu mungkin kayak isu di Malioboro seperti yang di awal disinggung gitu kan. Jadi kita harus tahu juga tentang data seperti apa, terus habis itu kita kasih surat ke pemerintah, terus akhirnya kita bisa diskusi bareng sama pemerintah. Jadi kalau misalnya nggak ada respon dari pihak birokrat atau pemerintahnya itu, kita justru demo atau kita malah melakukan aksi di depan kantornya, karena kalau misalnya kita cuma aksi atau demo sendiri tuh nggak bakal diberi masuk. Jadi kita harus cari aliansi, kita harus cari masa lagi supaya kita bisa diajak diskusi ke dalam gedungnya. Berarti puncak aksinya itu berada di kampanye kayak demo gitu? Iya benar. Jadi kalau misalnya emang dari pihak dari pihak pemerintahnya nggak kasih respon sama sekali karena kita dapat surat tapi nggak ada tanggapan, ya mau nggak mau kita harus aksi di depannya. Jadi ya mau nggak mau juga mereka kayak kita memaksa mereka untuk membuat kita audiensi. Oke. Kemudian kan kalau dalam merespon isu-isu tersebut tentu di dalamnya itu pasti ada struktur kepengurusan ya. Nah, kalau boleh tahu nih struktur kepengurusan di organisasi Seruni DIY itu bagaimana ya? Jadi struktur organisasinya sama lah, ada organisasi pada umumnya, ada ketua, terus juga ada sekretaris, ada bendahara, terus ada namanya departemen gitu. Jadi ada beberapa departemen di Seruni itu, ada kayak tadi departemen riset, terus juga nanti itu ada advokasi dan kampanye tuh. Terus ada juga departemen pendidikan dan propaganda, ada juga administrasi dan keuangan, terus juga ada pelayanan massa dan juga organisasi. Jadi itu untuk departemennya. Kemudian kan udah kita mengetahui ini ada struktur kepengurusannya. Kemudian kalau di Seruni DIY sendiri ini apakah punya budaya organisasi yang di dalam itu diterapkan setiap misalnya dalam menanggapi isu-isu gitu? Kalau budaya organisasi mungkin kalau di kami lebih ke ada prinsip organisasi ya. Jadi kalau di Seruni itu ada prinsip organisasi, itu ada sentralisme demokrasi, terus ada kepemimpinan kolektif, terus juga ada kritik otokritik, terus ada cek kolektif, terus yang terakhir itu juga ada garis massa gitu. Mungkin kalau kita ngomong gini kayaknya bingung ya. Oke, jadi yang pertama tadi sentralisme demokrasi. Jadi di sini tuh sebenarnya lebih ke tiap kita menjalankan kampanye, membahas suatu isu itu harus dilakukan secara sentral. Jadi kasus yang kami angkat itu berasal dari pusat, karena kita di DIY ini ada cabang ya, anggapannya cabang itu. Jadi kita ikut kasus yang dari pusat gitu. Terus data-data investigasi itu juga kita dapatkan juga kadang dapat dari pusat, walaupun nanti akhirnya kita juga akan mencari data sendiri gitu. Jadi seruan yang kami lakukan, kampanye yang kami lakukan itu akan dilakukan oleh Seruni di seluruh daerah gitu. Jadi sama. Terus kalau yang kedua itu kan ada kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan kolektif ini di sini lebih kayak kalau ngambil keputusan nih, itu kita nggak cuma ketua aja yang nentuin, tapi kita ada kayak koordinasi dulu, kita ada ngobrolin dulu. Jadi di sini kan kan Ana ini sebagai ketua ya. Jadi setiap keputusan nggak semuanya harus Ana yang nentuin. Jadi pasti kita bakal obrolin dulu, kita bakal diskusiin dulu ini baiknya gimana, apa yang harusnya kita lakukan, biar apa, biar kita juga sama-sama tahu gimana opini dari tiap anggotanya gitu. Tapi tetap untuk keputusan akhir habis dari diskusi itu nanti keputusan akhir tetap ada di Ana, dari ketua tuh. Terus tadi ada kritik otokritik gitu kan, ada kritik otokritik itu lebih ke bagaimana kita bahasa halusnya menegur secara personal yang berkaitan dengan kinerja di organisasi ini. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang mungkin karena kesibukannya atau gimana dia akhirnya slow respon atau bahkan dia nggak mengerjakan tugas yang dikasih itu, ya kita akan menegur dia secara langsung. Tapi dari si pribadinya itu jangan langsung marah gitu. Kayak dia harus juga untuk bisa untuk merefleksikan kesalahan yang dia buat, biar apa? Biar kritik teguran yang kita sampaikan itu
bukan sebagai apa ya, bukan kita menyalahkan, tapi kita ingin lebih menyadarkan dia aja gitu, biar kedepannya dia bisa bekerja lebih baik lagi tuh. Terus ada cek kolektif, jadi itu istilahnya dia nggak ada senioritas, jadi di organisasi ini kita semua sama. Ya walaupun itu tadi ada struktur ketua, sekretaris bendahara dan lain-lain itu, tapi sebenarnya kita semua di sini sama. Kita tidak memandang kamu lebih tinggi, kamu lebih rendah, itu nggak ada. Jadi semuanya setara gitu. Jadi nggak ada superioritas. Terus yang terakhir itu ada namanya garis masa. Garis masa itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan masyarakat gitu. Lebih ke lingkungan luarnya gitu. Jadi kita harus bisa menganalisis apa sih yang terjadi di masyarakat, kebudayaan seperti apa yang berlaku di masyarakat ini gitu. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan apa yang dialami masyarakat, apa yang bisa kita bantu, terus juga apa yang bisa kita bantu untuk menyuarakan suara rakyat gitu. Jadi misalnya udah kan sekarang udah tahu budaya organisasinya bagaimana, kemudian strukturnya juga udah bagaimana. Nah kalau boleh tahu nih, kalau untuk relasi atau kerjasama dengan pemerintah atau komunitas lain itu apakah ada? Jika ada, boleh disebutkan mungkin organisasinya apa atau contoh-contohnya gitu. Oke, kalau misalnya buat relasi, sebenarnya kita karena basis saya kita di UGM, jadi ya banyak kita relasi itu dari dosen-dosen UGM yang kayak pro sama pergerakan rakyat gitu. Selain dari UGM, juga kita ada satu dosen dari Atmajaya, Fakultas Hukum. Dia juga membantu kita untuk kayak diskusi tentang kasus yang akan kita angkat gitu. Contohnya. Nah, karena seremoni ini juga merupakan cabang ya, cuma cabang dari apa namanya kayak cabang daerahnya. Jadi seremoni ini sudah tergabung dalam kayak komunitas nasional, di mana namanya itu Front Perjuangan Rakyat. Nah, dalam Front Perjuangan Rakyat ini dia terdiri dari berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadi beda-beda. Contohnya tuh ada dari golongan mahasiswa, dari golongan tani, ada dari golongan perempuan yang dari seruni sendiri, terus habis itu ada juga dari golongan pemuda gitu. Jadi pemuda itu bisa laki, bisa perempuan, tapi kalau yang khusus perempuan itu cuma seruni aja. Kalau untuk relasi yang lain mungkin kita lebih ke relasi untuk advokasinya, karena kan kita lembaga kayak organisasi ya yang kita mengangkat kasus itu yang banyak yang membutuhkan advokasi gitu. Jadi kita menggait juga lembaga badan hukum gitu ya, tapi dia juga prinsipnya harus sama kayak kita, dimana karena kita banyak membantu kayak keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi ya aku berharap kita juga mencari LBH itu yang sama juga prinsipnya kayak kita, dimana mereka tidak mengutamakan keuntungan tapi lebih untuk kebersamaan sesama, untuk kesejahteraan bersama gitu ya. Tapi kalau misalnya pertemuan dalam menanggapi isu-isu itu dilakukan berapa kali dalam seminggu atau sebulan atau mungkin dalam jangka waktu dekatnya gitu? Sebenarnya kita ada pertemuan rutin itu tiap sebulan sekali. Jadi kita ada pertemuan rutin. Terus ya karena kita mahasiswa, rata-rata mahasiswa yang sibuk dengan kehidupannya sendiri, kehidupan perkuliahannya dan aktivitas lain-lain, nggak bisa yang harus selalu ketemu kan. Jadi kita kadang pertemuannya lewat Zoom, online lewat Zoom, atau kalau memang kita udah mau sampai ke aksi nih, berarti kan butuh koordinasi yang lebih, itu baru kita ada pertemuan offline. Tuh, pertemuan offline juga tempatnya ya kayak terus yang baru-baru ini kita lagi bahas itu tadi Malioboro, jadi kita ke Malioboro. Nah itu tergantung isu, terus juga karena di Malioboro ini kan sebenarnya ya karena kebijakan Sultan itu tadi ya, dia ingin membuat suhu filosofis yang satu garis lurus itu, yang PKL dipindah, terus akhirnya skuter juga dilarang. Itu kan sebenarnya juga berdampak pada masyarakat di sana gitu kan. Di situ juga akhirnya isu itu kami angkat, kami jadi sering koordinasi di situ sambil melihat keadaan di sana gimana gitu. Jadi nggak cuma berdiskusi aja, tapi kita juga memantau kondisinya sekarang gimana. Itu sih. Jadi sangat banyak dapat informasi dari organisasi Seruni DIY sendiri. Oke, sekian informasi dari organisasi Seruni DIY sendiri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya dalam sharing ini. Saya tutup bersama saya Fidela Tania kembali.